7 orang tewas akibat longsor yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain menelan korban, longsor mengakibatkan lalu lintas lumpuh. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah korban longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Evakuasi sempat terkendala karena banyak material longsor yang menutupi badan jalan. Namun, 2 buah ekskavator dan Dinas PUPR berhasil membuka jalan sehingga proses evakuasi berjalan lancar. Humas Basarnas Medan, Saripan Sitorus mengatakan total sementara korban tewas berjumlah 7 orang termasuk 2 jenazah yang baru dievakuasi. Untuk korban meninggal dunia yang kami terima data berdasarkan data validasi kepada Rumah Sakit Adam Malik Medan, kita untuk sampai hari ini, saat ini 7 meninggal dunia korban yang dinyatakan oleh pihak rumah sakit dan sesuai dengan data dari lapangan. Kemudian untuk korban luka hingga tadi malam kita terima infonya sekitar 16 orang. Petugas gabungan Polrestabes Medan dan Dandim Deli Serdang melakukan pengecekan titik longsor yang terjadi di Jalan Lintas Medan Brastagi, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kombes Gideon Arif, Kapolrestabes Medan menjelaskan berdasarkan pantauan udara ada sebanyak 5 titik longsor dengan jarak 3 km. Dalam hal ini, Polrestabes Medan masih memfokuskan proses evakuasi kendaraan yang terjebak, baik kendaraan yang mau naik ke arah Brastagi maupun kendaraan yang mau turun ke arah kota Medan. Turun itu karena ini 3 meter macet, artinya terkendala ya, putus dari bawah dan dari atas, maka kendaraan yang di arah Sembahe ini kita turunkan. Lalu yang di rumah makan Sidilara sana dinaikkan ke arah Tanakaru. Gitu. Jadi nggak ada yang naik turun, semuanya ini kendaraan yang turun. Kalau ada yang naik, mungkin ada beberapa warga yang menanyakan keluarganya. Selain mengatur lalu lintas kendaraan, Kapolrestabes Medan juga akan mendirikan posko penanganan bencana. Tujuannya untuk membantu warga jika ada keluarganya yang hilang. Sementara itu, seorang polisi mempertaruhkan nyawanya untuk menolong seorang pria lanjut usia yang terjebak banjir di Desa Tumpatan Nibung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Menggunakan alat seadanya, polisi ini berenang untuk mengevakuasi korban yang terjebak di gundukan tanah. Insiden ini terjadi sekitar pukul 10 Kamis pagi ketika ladang tempat Pak Ucok, lansia 70 tahun, tiba-tiba terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi sejak pagi. Pak Ucok terjebak di gundukan tanah yang lebih tinggi di tengah banjir dengan kedalaman air mencapai 5 meter. Polisi yang menerima laporan langsung menuju lokasi. Dalam situasi darurat ini, Bribtu Yohanes bersama seorang anggota Ormas Pemuda Pancasila dan 2 warga langsung berenang menjemput korban menggunakan batang pisang sebagai pelampung. Dengan keberanian dan ketangkasan, Bribtu Yohanes berhasil mengevakuasi korban yang langsung disambut keluarga yang menunggu dengan cemas. Dari sini aja ke atas. Salah satu rekan kita dengan Sementara ribuan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Desa Egon, Kabupaten Sika hari ini telah kembali ke rumah masing-masing. Ribuan pengungsi dari 5 desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Flores Timur dipulangkan dengan bus dan mobil milik TNI Polri. Para pengungsi ini lega bisa kembali ke rumah mereka setelah berada di tenda pengungsian selama 21 hari. Namun apabila terjadi di erupsi lagi, mereka akan kembali mengungsi karena pemukiman mereka berbatasan langsung dengan Kabupaten Flores Timur yang sangat merasakan dampak letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Hingga saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki level 4 atau awas. Dan erupsi masih saja terus terjadi, warga diminta untuk tetap siaga. Pengungsi ini bisa sampai malam. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Meski pasangan Pramono Rano telah deklarasi kemenangan 1 putaran, pasangan RK Suswono tetap optimistis Pilkada Jakarta digelar 2 putaran. Menurutnya terdapat margin of error dalam hasil hitung cepat atau quick count yang bisa mempengaruhi hasil akhir.
Pilkada Jakarta telah gunakan hak pilihnya. Hasil hitung cepat pun telah dikeluarkan oleh sejumlah lembaga survei. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung dan Rano Karno unggul 50% dalam sejumlah hitung cepat. Pasangan Ridwan Kamil Suswono mengintai di posisi kedua, sementara Dharma Pangerkun dan Kun Wardana berada di posisi terakhir. Meski di sejumlah hasil hitung cepat pasangan RK Suswono tertinggal dari paslon Pramono Rano, namun calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil masih optimis bisa menangkan Pilkada Jakarta. Pasangan Ridho juga bersiap untuk berkompetisi di Pilkada Jakarta putaran kedua. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi. Sementara pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pangerkun dan Kun Wardana, mendapatkan hasil yang cukup mengejutkan. Keduanya memperoleh 10% suara warga Jakarta. Ini adalah skenario Tuhan, di mana otomatis dengan angka tersebut, paslon Dharma Kun menjadi penentu suaranya untuk memenangkan salah satu paslon, baik 1 maupun 3 nantinya. Ini adalah berkat luar biasa, karena kami berdua bukanlah orang yang berlatar belakang politik dan tidak mempunyai basis partai. Kami sungguh-sungguh berjuang untuk seluruh warga Jakarta. Pilkada Jakarta sendiri berbeda dengan daerah lain. DKI Jakarta menjadi satu-satunya daerah yang bisa menggelar pilkada 2 putaran. Bila berlanjut ke putaran kedua, suara pasangan Dharma Kun akan menjadi rebutan bagi pasangan RK Suswono dan Pramono Rano yang akan bertarung nanti. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pada pemilihan Kepala Daerah 2024, Jakarta menjadi satu-satunya daerah yang bisa menggelar pilkada 2 putaran. Pilkada Jakarta akan berjalan 2 putaran bila tidak ada paslon yang memperoleh suara lebih dari 50%. Pilkada DKI Jakarta berbeda dengan provinsi lain. Status Jakarta sebagai ibu kota negara maupun daerah khusus menjadikan Pilkada Jakarta satu-satunya yang bisa berlangsung 2 putaran. Aturan soal Jakarta sebagai daerah khusus Jakarta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Dalam undang-undang ini, pemenang pilkada adalah pasangan cagup dan cawagup yang memperoleh suara lebih dari 50%. Sementara dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 36 Ayat 2, diatur bahwa pemilihan putaran kedua bisa terjadi bila tidak ada satupun paslon yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua diikuti oleh paslon dengan suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran sebelumnya. Hasil hitung cepat Pilkada Jakarta berjalan cukup ketat. Meski pasangan Pramono Rano unggul di sejumlah lembaga survei, namun belum bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan berjalan 1 atau 2 putaran. Lantaran terdapat margin of error sebesar 1%. Hasil quick count beberapa lembaga survei ini menempatkan kemenangan pasangan Pak Pramono Rano masih dalam batas margin of error alias tipis sekali meskipun di atas 50%. KPU DKI Jakarta pun mengungkap skenario putaran kedua Pilkada Jakarta akan digelar 26 Februari 2025. Namun ada atau tidaknya putaran kedua masih menunggu hasil real count resmi KPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPU DKI Jakarta menghimbau masyarakat tidak terkecoh dengan deklarasi 1 atau 2 putaran sebelum ada pernyataan resmi dari KPU. secara garis besar berjalan secara kondusif, dan kalaupun ada laporan pasti kami akan segera menindaklanjuti. Terus mengenai hasil yang sudah diumumkan oleh pasangan calon tertentu, menurut kami itu hak pasangan calon ya untuk menyampaikan informasi yang mereka punya ya.
Tapi kami tetap berpegangan bahwa hasil resmi itu hanya yang dikeluarkan oleh KPU. Jadi kalaupun nanti ada pasangan calon 1, 2, dan 3 mempunyai versi mereka masing-masing, tentu saja versi yang valid itu adalah versi dari KPU. Itu yang harap bersabar ya. Kita masih menunggu rekapitulasi yang sudah dimulai hari ini di masyarakat di tingkat. Batas akhirnya kami belum pleno, tapi ada di tahapan itu memang paling lambat diputuskan tanggal 16 Desember. Jadi nanti segera kami update ke teman-teman media kapan kami akan berpleno di tingkat kota, kapan kami akan berpleno di tingkat provinsi. Yang pasti kami akan mengawal ketat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai tanggal 3 Desember ini. Potensi golput. Memang menurut pemantauan kami alur pemilih di TPS agak renggang ya. Tapi kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada memang cenderung biasanya lebih rendah dari pilpres. Ya, tingkat partisipasi kami misalnya di 2007 ya, awal 2007 itu sekitar 65%, di 2012 juga 65%-an, di 2017 memang agak tinggi ya, kalau saya tidak salah 78%. Jadi kami sedang merekap juga. Tentu saja kami akan melakukan evaluasi kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi. Apakah memang disebabkan karena program-program kami yang kurang baik di masyarakat atau memang ada kondisi tertentu ya. Karena saya berkoordinasi dengan beberapa teman di provinsi yang lain. Di provinsi yang lain juga mengalami partisipasi yang tidak terlalu bagus ya. Mudah-mudahan nanti kita akan evaluasi apa-apa hal yang harus perlu dievaluasi. Lantas bagaimana progres rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta? Kita bergabung dengan rekan Elsye Casey di kantor KPU Jakarta. Halo, selamat siang rekan Elsye. Bagaimana situasi penghitungan yang dilakukan KPU Jakarta? Ya, Prisa dan juga pemirsa, pasca pemilihan suara Pilkada DKI Jakarta yang telah berlangsung pada 27 November 2024 kemarin, adapun hari ini KPUD DKI Jakarta sedang melakukan proses rekapitulasi pada tingkat kecamatan. Menurut informasi yang kami dapatkan, hari ini telah dimulai rekapitulasi pada tingkat kecamatan dan masih akan berlangsung hingga tanggal 3 Desember mendatang. Adapun setelah proses rekapitulasi pada tingkat kecamatan ini selesai, nantinya KPUD DKI Jakarta akan menggelar pleno pada tingkat kota, kemudian dilanjutkan dengan pleno pada tingkat provinsi sebelum akhirnya KPUD DKI Jakarta akan melakukan pengumuman hasil rekapitulasi suara atau pengumuman real count yang akan dilakukan selambat-lambatnya pada 16 Desember 2024 mendatang. Adapun berdasarkan konferensi pers dari KPUD DKI Jakarta yang telah berlangsung kemarin, kami mendapatkan informasi pula bahwa pihak dari KPUD telah menerima hasil C1 sebanyak 99%. Artinya suara yang masuk ke KPUD DKI Jakarta sudah hampir 100% dan suara ini dapat dipantau melalui laman online dari KPUD DKI Jakarta. Meskipun demikian, KPUD DKI Jakarta memutuskan untuk tidak merilis hasil real count melalui laman online-nya. Mereka memutuskan untuk nantinya mengumumkan hasil real count ini secara langsung dan mereka juga tidak akan membuat grafik hasil pemungutan dan juga persentase dari setiap paslon. Hal ini tentunya untuk menghindari adanya perdebatan dari masing-masing paslon. Demikian mungkin dapat kami laporkan untuk sementara waktu ini dan kami akan melaporkan seperti apa proses rekapitulasi suara yang masih berlangsung di KPUD DKI Jakarta kepada Anda, Frisa. Terima kasih rekan Elsye atas laporan Anda dari kantor KPU Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem, Yoyo Rio Sudipyo, ini menyoroti netralitas aparat dalam kontestasi Pilkada 2024 saat rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Agus Subianto. Yoyo juga menyampaikan pentingnya TNI mengambil peran besar dalam netralitas dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Berapa poin Pak yang Bapak tadi sampaikan? Upaya mitigasi konflik, penguatan penegakan hukum, tegas terhadap penyimpangan pelaksanaan pilkada seperti money politik, black campaigns dan lain-lain. Pak, sekarang itu
zaman demokrasi Indonesia yang sekarang. Demokrasi yang terjadi sekarang kan kita ngerti semua, Pak. Bagaimana dalam tanda kutip brutalnya. Di media nih yang lagi kencang-kencangnya ini, Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai Coklat. Nggak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Nah, mau sampai kapan netralitas TNI ini, Pak? Saya tahu, Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara. Paham, Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang nggak benar, mau sampai kapan? 2/3 dari kepala daerah yang ada di Indonesia itu ketangkep hukum loh, Pak. 2/3-nya, sisa 1/3 aja karena belum atau mungkin karena nggak ambil. Lah ini sampai kapan TNI netral itu sampai kapan? Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan aparat agar netral pada Pilkada serentak 2024 dan hal ini ia sampaikan pada Rakornas pemerintah pusat dan daerah di Sentul Bogor, Jawa Barat pada 7 November 2024. Di Pilpres kemarin ada 398 perkara yang dilaporkan dan yang tertinggi terkait dengan menguntungkan dan merugikan pasangan calon. Yang kedua adalah money politik. Tentunya kita harus mengantisipasi bahwa di pilkada kali ini pun hal itu bisa terjadi. Oleh karena ini tentunya menjadi tantangan dari rekan-rekan semua supaya pelaksanaan pilkada ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Masalah netralitas, ini tentunya juga menjadi sorotan ASN, TNI Polri, tentunya disorot terkait dengan masalah netralitas. Hati-hati dengan ini, karena ini menyangkut kredibilitas rekan-rekan di lapangan. Sejumlah lembaga survei telah mengumumkan hasil hitung cepat suara pilkada di sejumlah daerah dan hasil rekapitulasi penghitungan suara sah oleh KPU Republik Indonesia akan diumumkan secara resmi paling lambat 16 Desember 2024 mendatang sesuai amanat undang-undang. Secara terbuka nanti akan ada rekapitulasi akan diumumkan di 29 November hingga 12 Desember ya. Untuk di tingkat kabupaten kota dan selanjutnya pada tingkat provinsi dijadwalkan 30 November hingga 9 Desember dan hasilnya akan diumumkan ke publik 15 Desember. Kita beralih pemirsa ke calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Sherly Conda dan juga Sarbin Sehe unggul atas 3 pasangan calon lainnya dalam perolehan suara pilkada Maluku Utara. Berdasarkan data lembaga survei indikator, Sherly Sarbin unggul 49,50%. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Sherly Conda dan Sarbin Sehe, sementara unggul dalam perolehan suara hitung cepat pemilihan gubernur Maluku Utara. Berdasarkan penghitungan cepat berbagai lembaga survei, Sherly Sarbin mendapatkan suara 49,50%, unggul signifikan atas pesaing terkuat paslon nomor urut 1, Husain Altingsyah, Asrul Rashid Ihsan yang mendapatkan suara 26,40%. Sementara rekapitulasi penghitungan suara dari KPU Maluku Utara akan dilakukan secara berjenjang hingga 16 Desember 2024. Sherly pun mengaku siap kalah dan siap menang dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara 2024. Saya ikhlas dengan pilihan rakyat, saya siap kalah, saya pun siap menang. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh penyelenggara pengawas pemilu TNI Polri yang bertugas dari pagi hingga malam nanti. Sherly Conda adalah istri dari mendiang calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Beni Laos. Beni Laos meninggal dunia dalam insiden kebakaran kapal cepat di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Taliabu, Maluku Utara saat menuju lokasi kampanye. Kebakaran diduga akibat kelalaian saat mengisi bahan bakar kapal. Sherly kemudian resmi maju sebagai calon gubernur Maluku Utara menggantikan suaminya
didukung oleh 8 partai politik yang sebelumnya mengusung suaminya. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Anda kembali bersama kami pemirsa. Sekolah Dasar Negeri 09 Kalideres, Jakarta Barat dibobol 2 orang pencuri. Sejumlah laptop dan juga komputer raib dibawa kabur oleh pelaku. Kamera CCTV sekolah merekam kejadian saat 2 orang pria membobol pintu ruangan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK SDN 9 Kalideres di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Usai berhasil membongkar pintu, pelaku kemudian mengambil sejumlah laptop dan komputer yang berada di dalam ruangan. Peristiwa yang terjadi pukul 2 dini hari ini dibenarkan oleh salah satu orang tua murid sekolah. Bahkan menurut informasi, sekolah ini sudah 2 kali mengalami pencurian. Warga mengeluhkan lingkungan sekitar kampung yang dianggap kurang aman. Baru tahu tadi pas ada wartawan mau nginput, emang kenapa ditanya kan? Itu ada kemalingan setahun 2 kali. Itu doang mas, Bu, tapi untuk lingkungan di sini menurut Ibu aman nggak sih? Bagi saya ya, karena saya pernah korban juga ya. Korban pernah motor saya hilang, bagi saya kurang aman. Itu aja sih. Ibu hilang motornya di sini? Di sini. Dua motor, sekaligus 2 di hari yang sama, di jam yang sama. Pihak sekolah sendiri enggan memberikan keterangan terkait peristiwa ini dan mengaku sudah menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian sektor Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus ASN dan guru honorer non-ASN. Pengumuman tersebut disampaikan saat momen puncak Hari Guru Nasional yang berlangsung di Velodrome, Jakarta. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN. Ucapan Presiden Prabowo Subianto ini disambut tepuk tangan meriah para guru yang hadir dalam acara puncak Hari Guru Nasional di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Kamis sore. Presiden Prabowo mengatakan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN akan naik sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru non-ASN akan naik menjadi 2 juta rupiah per bulan. Tambahan gaji guru non-ASN ini berasal dari program sertifikasi guru. Artinya, tambahan gaji ini di luar gaji yang diberikan oleh sekolah asalnya mengajar. Selain itu, Presiden Prabowo juga sempat menangis mengingat orang tuanya yang juga merupakan seorang guru. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Paham. Kami mengerti usaha kami, usaha Menteri Pendidikan Dasar Menengah, usaha Menteri Keuangan. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Ya pemirsa, sementara itu para petani yang dikategorikan miskin di seluruh Indonesia akan mendapat bantuan pupuk jenis urea sebesar 10 ton per bulannya. Dan program ini bagian dari visi ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Gerakan Solidaritas Nasional bersama salah satu produsen pupuk jenis urea akan mendistribusikan puluhan ton pupuk gratis setiap bulan kepada petani di seluruh Indonesia. Selain membantu petani Indonesia, kerjasama ini untuk mendukung program Presiden Prabowo di bidang pertanian dan pengentasan kemiskinan. Gerakan Solidaritas Nasional akan bekerja sama dengan perangkat desa dalam mendata petani yang berhak mendapatkan pupuk gratis tersebut. Pupuk
jenis pupuk yang dibutuhkan itu pupuk seperti ini. Nah, ini ada gratis. Gratis sebulan 70 juta coba. Ini kalau nggak ada batasnya kan kami GSN bisa membantu setiap desa setiap bulan 70 juta. Akan kami berikan dulu pada petani miskin. Jadi ini karena kenapa dibutuhkan? Karena ini pupuk pertumbuhan. Jadi untuk tanaman bisa tumbuh itu butuh nitrate. Kita ke Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang mengunjungi warga terdampak banjir di pemukiman Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan pengawalan dari pasukan pengamanan dan didampingi sejumlah jajaran Camat Jatinegara serta Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur, kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut antusias warga. Dalam kunjungan kali ini, Gibran meninjau warga yang terdampak banjir di pemukiman Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis siang. Di lokasi ini, Gibran sekaligus mengecek kondisi para korban banjir yang berada di tempat pengungsian. Bahkan sebagian warga korban ada yang memilih bertahan rumah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi memberikan ucapan selamat kepada kepala daerah yang unggul dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. Sehari pasca pencoblosan Pilkada serentak 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada kepala daerah yang memenangkan kontestasi Pilkada. Jokowi menyebut menerima sejumlah panggilan telepon usai diumumkannya hasil perolehan melalui metode hitung cepat atau quick count Pilkada. Jokowi berpesan agar paslon yang memenangkan Pilkada agar tetap rendah hati dan jangan jumawa. Ia juga menyebut tahapan Pilkada tahun ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan baik. Saya dengar semua daerah jalan aman, lancar. Saya kira itu yang kita harapkan dan menunjukkan kematangan kita dalam berpolitik, dalam berdemokrasi. Saya kira sangat bagus sekali. Yang menang tetap rendah hati, jangan jumawa. Yang kalah pun nanti 5 tahun yang akan datang masih ada kesempatan untuk ikut lagi. Saya kira ya itulah kematangan kita dalam berdemokrasi. Jokowi mengatakan seluruh tahapan proses Pilkada serentak 2024 telah menunjukkan kematangan masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda disabilitas menjadi tersangka pemerkosaan mahasiswa oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Agus mengklarifikasi kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk melakukan tindak asusila tersebut. Keadaan saya seperti ini. Iwas alias Agus Buntung, 21 tahun, seorang penyandang disabilitas, ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Menurut polisi, peristiwa terjadi di sebuah homestay di Mataram. Agus yang bertemu korban di teras Udayana mengajak korban ke lokasi kejadian hingga akhirnya korban diperkosa. Oleh polisi, Agus dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 6 Undang-Undang TPKS. Polisi berdalih penetapan Agus sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Sementara Agus mengaku tindakan asusila tersebut tidak mungkin dilakukan dengan keterbatasan kondisi fisiknya. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandiin sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan berhubungan secara paksaan atau gimana?
Terus terang, bagaimana cara saya masak? Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi-saksi. Kita juga sudah menghadirkan ahli yang kemudian berdasarkan kesaksian ahli tersebutlah kita meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Modusnya apa, Bu? Tadi saya sampaikan sebagaimana unsur pasalnya bahwa dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kendaki sehingga orang kemudian tergerak karena kemudian ada unsur menekan suatu kondisi yang kemudian merasa takut sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan yang bersangkutan. Sebelumnya melalui video, Agus membela dirinya dengan mengadukan salah satu akun Instagram ke Ditreskrim Polda NTB atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, pasangan calon nomor urut 2 di Pilbub Indramayu, Jawa Barat, Luki Hakim Saifuddin, berhasil unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Luki Saifuddin unggul 67,28%, jauh di atas para paslon lainnya. Ratusan simpatisan, pendukung dan relawan pasangan artis Luki Hakim Saifuddin mendeklarasikan kemenangan paslon nomor urut 2 dalam pemilihan Pilkada Pilbub Indramayu berdasarkan hasil hitung cepat. Di mana berdasarkan hasil hitung cepat, paslon Luki Sae memperoleh suara 67,28%. Sementara pasangan Nina Agustina Tobroni memperoleh suara 25,62% dan pasangan Bambang Hermanto Kasan Basari memperoleh suara 7,10%. Atas pencapaian ini, Luki Hakim pun bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh partai pengusung, relawan hingga masyarakat Indramayu atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya untuk memimpin Indramayu 5 tahun ke depan. Tidak menggunakan money politik, Ada kos-kos politik yang kita keluarkan untuk akomodasi, untuk operasional, tapi kami tidak membagi-bagikan uang, amplop, kami tidak lakukan itu. Dan ini bukti nyata, perolehan suaranya sangat banyak, masih ada relung di hati masyarakat Indramayu, di mana mereka, masyarakat Indramayu, memiliki welas asih, kepedulian kepada masyarakat, kepedulian kepada Indramayu masa depan. Jadi mereka datang ke TPS, nyoblos tanpa diiming-imingi money politik, tanpa uang es, tanpa uang apapun. Mereka datang ke TPS dan nyoblos Luki Sae. Alhamdulillah ini perolehan suaranya. Dengan keunggulan telak lewat hitung cepat, Luki Hakim dan Saifuddin diprediksi akan memenangkan Pilkada Indramayu 2024 satu putaran. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, tak hanya tokoh politik, selebritas juga turut meramaikan Pilkada 2024. Tak serta-merta, popularitas membawa mereka pada kemenangan. Ada pula sebagian selebritas yang harus gigit jari karena kalah berdasarkan hasil hitung cepat. Pilkada 2024 tak hanya jadi ajang tokoh politik berebut kursi kepala daerah. Sejumlah selebritas turut meramaikan kontestasi ini. Sebagian dari mereka menyambut gembira hasil hitung cepat. Namun tak sedikit pula yang harus menelan kekecewaan. Calon Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail atau JJ Govinda yang berpasangan dengan Asep Ismail unggul dalam hasil hitung cepat. Suami Syahna Sadika ini sujud syukur setelah melihat hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei. Mantan artis sinetron Ali Syakib yang maju bersama Dadang Supriyatna dalam pemilihan Bupati Bandung juga unggul dalam hitung cepat LSI. Dadang Ali mendapat 56,82% suara, mengalahkan pasangan Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan. Namun popularitas sebagai selebritas ternyata tidak serta-merta membawa para calon memenangi pilkada. Penyanyi kondang Krisdayanti harus mengakui kekalahannya di Pilkada Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil hitung cepat, pasangan Krisdayanti Kresna Dewanata ada di posisi terakhir di bawah pasangan Nurrohman Heli dan Firhan Durudi. Selebritas kontroversial Vicky Prasetyo juga harus gigit jari di Pilkada Kabupaten Pemalang. Pasangan Vicky Suwendi kalah dari pasangan Mansur Bobi dan Anom Nurholes berdasarkan hasil hitung cepat. Popularitas memang jadi salah satu modal utama selebritas saat terjun ke dunia politik.
Namun jangan sampai mereka yang menang hanya menggunakan popularitas sebagai alat kompetisi tanpa diikuti komitmen dalam memajukan daerah yang dipimpin. Beragam permasalahan dan tantangan harus mampu mereka selesaikan, paling tidak selama 5 tahun ke depan. Tim iNews melaporkan. Sementara itu, Kota Kosong meraih kemenangan melawan calon tunggal di Pilkada Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan hasil penghitungan cepat. Relawan kemudian melaksanakan nazar mereka untuk mencukur rambut hingga botak secara massal, sementara emak-emak menebar beras kunyit sebagai simbol syukur yang mendalam. Relawan Kota Kosong mencukur rambut hingga botak secara massal sebagai bentuk nazar mereka atas kemenangan Kota Kosong melawan calon tunggal Maulan Aklil dan Mas Agus Hakim di Pilkada Kota Pangkal Pinang. Aksi ini dilakukan oleh simpul relawan Kota Kosong yang menamai diri mereka Botak, Barisan Oposisi Kotak Simpul. Berdasarkan penghitungan cepat, Kota Kosong Pangkal Pinang meraih suara hingga 57%. Kemenangan ini menjadi simbol protes bagi sebagian warga yang merasa tidak puas dengan calon tunggal. Semalam penghitungan kita sudah sampai semua C1 100% dikelola oleh media center kita di Rumah Aspirasi Kota Kosong. Kita menang di angka 57% dan hari ini kami membayar nazar untuk sebagai bentuk tanda syukur dan terima kasih kami atas kemenangan kita bersama, kemenangan Kota Kosong, rakyat Pangkal Pinang berdaulat. Tak hanya cukur rambut massal, emak-emak relawan Kota Kosong menebar beras kunyit sebagai sebuah tradisi ungkapan rasa syukur yang mendalam atas tercapainya kemenangan. Nantinya, Kepala Daerah Sementara Kota Pangkal Pinang akan ditunjuk oleh pemerintah hingga pilkada berikutnya diselenggarakan kembali tahun depan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Demikian informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan selanjutnya Anda akan menyaksikan Kawal Pilkada bersama Aulia Wardani. Saya Togi Sinaga pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.